Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sanindya Berlian Safita dengan NIM 20050974010 dari kelas 2020 PTIB Universitas Negeri Surabaya. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang routing statik dan juga praktek cara pengerjaannya. Pengertian routing. Routing adalah proses pemilihan jalur terbaik yang digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan atau host, dan kemudian keputusan routing ini dibuat oleh hardware jaringan khusus yang disebut router yang meneruskan paket ke host tersebut. Routing juga dapat diartikan sebagai proses penggabungan beberapa jaringan agar dapat meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jenis-jenis routing, yaitu ada static routing. Static routing atau routing statik adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statik ini merupakan pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang berada di jaringan tersebut. Lalu apa kelebihan dari penggunaan routing statik? Yaitu meringankan kinerja prosesor router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statis ini lebih aman dibandingkan routing dinamis. Lalu routing statis ini kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Berikut ini adalah kekurangan dari penggunaan routing statik, yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis. Terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Sekian presentasi dari saya, bila ada salahnya mohon maaf. Setelah ini akan ada praktek routing statik menggunakan paket Cisco Tracer. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah merangkai ya rangkaiannya. Di sini ada 3 router, 2 server, lalu ada 3 PC. Di router yang pertama ini kita klik config, kita lihat fast Ethernet 0-nya. Di sini IP configuration-nya sama subnet masknya sudah saya isi ya, sesuai dengan apa yang telah saya isi tersebut. Lalu pada serial 2-nya ini, lalu di sini serial 3-nya 13.13.13.1. Ini juga subnet masknya seperti berikut ini. Jangan lupa untuk klik on di pojok atas. Lalu kita beralih ke router 2. Di sini kita lihat ya di config fast Ethernet. Ini ada IP address-nya, di sini ada subnet mask-nya. Lalu kita beralih ke fast Ethernet serial 2. Di sini ada IP address dari serial 2, ada subnet mask-nya juga. Lalu di serial 3 juga sudah saya isi ya IP address dan subnet mask-nya, dan jangan lupa untuk di-on-kan bagian pojok kanan atas. Sekarang kita beralih ke router 3. Sama halnya dengan router sebelumnya, pada IP address pada fast Ethernet 0 kita isi, lalu fast Ethernet 1-nya juga kita isi seperti ini, seperti yang telah saya isi, dan juga jangan lupa untuk diklik on. Nah, ini bagian serial 2-nya. Jangan lupa untuk diklik on. Dan pada serial 3 seperti ini. Dan jangan lupa untuk diklik on bagian sini ya. Oke, sekarang kita tutup. Sekarang kita lihat pada PC1. Begitu pula di PC1 kita memasukkan ya di sini IP configuration-nya, ada IP address-nya, subnet mask, default gateway-nya. Kita isi. Lalu pada PC2 juga kita lakukan hal yang sama, memasukkan IP address-nya, subnet mask, dan juga default gateway. Lalu pada PC3 juga sama, kita klik IP configuration, kita isi IP address-nya, subnet mask, dan juga default gateway-nya. Seperti contoh yang sudah saya masukkan, IP address, subnet, dan juga default gateway. Lalu sekarang kita ke server 1 ya.
Pada server 1 ini kita juga masukkan IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Oke, kita beralih ke server 2. Pada server 2 ini kita juga memasukkan ya IP address-nya, subnet mask, dan juga default gateway-nya. Oke, kita close. Karena semua sudah terisi ya, sudah dimasukkan. Sekarang kita akan masukkan di sini, kita klik config lalu static. Network statiknya kita ketik ya, ada 192.1.1.128. Di sini kita juga masukkan 256.256.256 ya, titik 128. Ini juga kita masukkan 12.12.12.2. Jangan lupa untuk mengeklik, kalau sudah diisi semuanya jangan lupa untuk di klik add sesuai dengan apa yang kita isi di atas tadi. Baik, sekarang kita ya remove bisa. Nah, itu tadi ya sudah nampak. Sekarang kita coba untuk mengisi lagi. Mengisi lagi networknya, ada 33.33.33.0, lalu bawahnya ini 255.255.255.1. Oke. 13.13.13. Oke. Ini kita ubah ya, jadi 43.43.43. Tadi sudah di add ya, itu network address-nya sudah muncul ya. Nah, sekarang ini juga muncul 43.43.43 dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang telah kita isikan ya di static. Akan muncul nanti ya ketika sudah di klik add, maka kita akan tutup. Oke, sekarang kita menuju ke router 2. Pada router 2 ini sama, kita klik static, kita masukkan networknya ya sesuai. Oke, kita akan masukkan dulu. Oke, sebentar. Kita masukkannya 92.168.1.0. Lalu masknya titik 255.255.128. Titik 12. Jangan lupa untuk klik add. Nah, di sini sudah muncul sesuai dengan apa yang telah kita ketikkan pada atasnya ya, static router. Sekarang kita tambah lagi 33.33.33.0. Maksudnya kita ganti belakangnya itu 0. Dan ini kita ubah ya menjadi 23.23.23. Nah, ini sudah muncul. Oke. Kita ubah lagi ya. Kita masukkan lagi, maksudnya kita add.
muncul ya, sesuai dengan yang telah kita isi di atasnya tadi ya. Fokus. Kembali kita menuju ke router 3. Kita lakukan hal yang sama dengan mengisi statiknya. Jadi bisa dilihat mengisi ya alamatnya sebelumnya 92.168.1.0 lalu MAC-nya 255 titik 128 static app. Nah, akan muncul ya di bawah ini di dashboard address-nya akan muncul. Ketika kita klik add, maka dia akan muncul ya sesuai dengan apa yang telah kita masukkan tadi alamatnya. Sebentar. Networknya itu kita ubah jadi 128. Ini juga kita ubah. Oke. Muncul. Kita ubah lagi. Oke, kita kembali. Terisi ya, sudah terisi. Nah, sekarang kita coba klik simulation. Kita akan coba mengirimkan PDU, tapi sebelumnya ini kita edit filter dulu ya. Bukan salah. Ini kita di sini kita hanya memilih satu, yaitu ICMP. Kita klik ya. Kita centang ICMP-nya, oke. Sudah, sekarang kita close ya tadi. Edit filternya kita close. Kita coba untuk mengirimkan pesannya ya. PC1 ke PC2. Oke. Sekarang kita klik, kita ambil dulu pesannya. Kita taruh di PC1 dan juga di PC2. Sekarang kita akan klik tombol nah di sini pasti kalau awal pertama kali pasti dia gagal ya. Mengulanginya lagi. Sudah berjalan. Oke. PC1 sudah ke router 1. Kita next lagi. Oke, kembali lagi ke router 1 dan sukses pada PC1. Berarti pesan ini sudah sukses. Delete ya, atau reset simulation. Kita akan coba mengirimkan dari PC1 ke PC3. Ya, oke, sudah berjalan. Oke, sampai di tujuan di PC3 ya, karena tujuannya adalah dari PC1 ke PC3. Dan di sini tidak ada error dan sukses. Oke, kita delete. Sekarang kita akan mencoba mengirimkan lagi dari PC1 ke server 1. Oke, kita klik next. Semoga saja ini tidak gagal ya, semoga saja. Berjalan. Dan akhirnya pada server 1. Lalu akan dikembalikan lagi ya melalui router 3, router 1, lalu akan kembali lagi ke PC1 dan sukses. Baik, sekarang kita akan mencoba lagi ya. Kita delete karena sudah selesai, kita delete. Kita coba lagi. Kita akan mengirimkan dari PC1 ke server 2. Kita klik next. Oke, mulai berjalan.
sudah mulai. Di sini terdapat gagal ya, tapi tidak apa-apa. Kita bisa mengulanginya lagi. Kita taruh PC 1 dan server 2. Baik. Oke. Dan dikembalikan lagi lewati router 3, router 1 dan kembali ke PC 1. Dan hasilnya sukses. Sekarang kita delete, kita mengirimkan pesan lagi ya. Kita akan coba dari PC 3 ke PC 1. Oke, kita jalankan, kita klik next, berjalan ke router 2 dan dan dia sudah berjalan ya, ini langsung ke sampai di PC 3 dan hasilnya sukses. Kita delete, kita coba lagi ya di mulai berjalan. Ke PC 3 dan hasilnya sukses juga. Kita delete lagi, kita coba lagi mengirimkan pesannya dari PC 3 ke server 1. Oke, kita klik next. Kalikan ya ke PC 3. Oke, kita klik delete ya karena sudah sukses. Kita coba lagi dari PC 3 ke server 2. Kita klik next. Sudah mulai berjalan. Iya, melalui router 2 dan router 3, lalu dikembalikan melalui router 3, router 2 dan kembali ke PC 3. Di sini kita bisa lihat hasilnya juga successful. Oke, kita delete, kita coba lagi mengirimkan dari server 1 ke server 2. Kita coba, pesan mulai berjalan ke router 3, lalu ke server 2 ya, tempat tujuan. Lalu kembali ke router 3 dan kembali lagi ke server 1. Oke, sukses juga. Kita delete. Akan coba dari server 1 ke PC 1. Next. Kita jalan. Oke, mulai berjalan ya pesannya. Sudah mulai berjalan. Oke, kembali lagi ke router 1 ya. Lalu dia akan berjalan sampai ke tujuannya yaitu server 1 dan hasilnya sukses juga ya. Kita delete lagi, kita coba lagi mengirimkan dari server 1 ke PC 2. Dari akan berjalan ke router 3. 1, lalu ke PC 2. Lagi ke router 2. Ya, kembali lagi dan sampai di server 1 dan hasilnya sukses juga. Coba lagi dari PC 3 melalui router 2, router 3 dan berhasil ke server 1. Oke, sudah berhasil ya. Successful. Oke. Sekarang kita close simulationnya, kita klik real time. Sekarang kita akan cek ya dari PC 1, kita pilih command prompt. Kita ya, ini untuk PC pertama.
kita ketikkan tracer dan juga kita masukkan nomor IP-nya ya, 192.168.1 ya. Oke, seperti ini. Kita klik enter, maka di sini complete ya, berarti sudah sukses. Kita akan coba ya dari PC pertama ke PC ketiga. Kita ketik tracer dan kita masukkan nomor IP-nya. Ya, kita tuliskan nomor IP-nya. Kita ketikkan nomor IP-nya. Lalu kita enter dan hasilnya juga berarti sukses ya. Lalu kita akan coba lagi untuk dari PC pertama menuju router 2 dan menuju ke PC ketiga. Kita lagi ya, tracer, lalu nomor IP-nya, kita klik enter, hasilnya complete juga, berarti sukses juga. Oke, kita coba ketikkan lagi ya, tracer dan juga alamat IP-nya. Salah ya di sini. Ini ada kesalahan, maaf. Seharusnya setelah tracer itu kita kasih spasi baru ditulis alamat IP-nya. Jadi ini kita ulangi lagi. Tracer spasi alamat IP-nya ya 43.43.43.1 dan hasilnya juga complete. Berarti sudah sukses dan sudah berhasil. Ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya.